Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Pamulang. Universitas Pamulang adalah perguruan tinggi swasta terbesar yang berada di Provinsi Banten, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Universitas Pamulang didirikan pada tanggal 15 Mei tahun 2000. Di sini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yan Andriansa. Saya Prodi Teknik Informatika. Nomor NIM saya 18 10 11 400 758. Kelas saya adalah 06 TPLP 007. Di sistem informasi manajemen ini saya akan melakukan presentasi pada pertemuan 10, yaitu tentang evaluasi sistem informasi manajemen. Ya, evaluasi sistem informasi manajemen adalah mendefinisikan seberapa baik SIM dapat beroperasi pada organisasi yang menerapkan untuk memperbaiki prestasi di masa mendatang. Pihak-pihak yang dapat melakukan evaluasi SIM. Yang pertama tuh ada tim audit khusus yang dikumpulkan untuk maksud tersebut yang diambil di antara para eksekutif organisasi yang bersangkutan. Yang kedua ada tim audit intern yang mengerjakan unit operasional. Yang ketiga ada organisasi konsultan di luar organisasi. Evaluasi dapat dilakukan pada serangkaian tingkat yang berbeda. Yang pertama ada evaluasi sistem informasi secara menyeluruh, evaluasi sistem perangkat keras atau lunak. Yang ketiga ada evaluasi aplikasi. Proses evaluasi bukan hanya menitikberatkan pada ketentuan kelemahan dan keunggulan SIM saja, tapi lebih dari itu pada usaha-usaha perbaikan yang perlu dilakukan. Apa aja sih? Pertama ada tujuan evaluasi SIM. Tujuan evaluasi SIM yang pertama adalah menilai kemampuan teknis SIM, menilai pelaksanaan operasional SIM, dan menilai pendayagunaan SIM. Selanjutnya, evaluasi fungsi SIM juga meliputi ya. Yang pertama ada evaluasi sistem perangkat keras atau lunak yang masih berlaku. Evaluasi sistem perangkat keras atau lunak yang baru saja diganti. Yang ketiga ada evaluasi aplikasi SIM. Yang keempat itu ada perhitungan manfaat secara kuantitatif dari aplikasi SIM. Yang kelima ada analisis biaya, manfaat, dan alternatif desain SIM. Yang kedua adalah evaluasi perangkat keras atau lunak yang masih berlaku. Tujuan dari evaluasi perangkat keras atau lunak yang masih berlaku itu untuk menentukan hal-hal yang akan saya tunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, itu apakah ada sumber daya baru yang diperlukan? Selanjutnya, apakah ada sumber daya perangkat keras atau lunak yang harus diganti? Apakah pengaturan kembali akan diperbaiki daya gunanya? Apakah tambahan sumber daya akan memperbaiki ketepatan guna sistemnya? Kemudian ada contoh tindakan yang merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan. Pertama, penambahan sumber daya baru, penggantian saluran data berkecepatan rendah menjadi berkecepatan tinggi, penambahan kapasitas memori utama, peniadaan suatu saluran data yang tidak terpakai, penambahan pada unit memori. Selanjutnya, perubahan dalam organisasi memori, perubahan dalam perangkat lunak manajemen data, perubahan spooling perangkat lunak. Metode dan sarana yang dapat digunakan. Yang pertama, monitor perangkat keras. Monitor perangkat keras merupakan peralatan monitor yang dapat dipasang pada perangkat keras untuk mengukur kehadiran atau ketiadaan denyutan listrik. Yang kedua, monitor perangkat lunak. Monitor perangkat lunak adalah merupakan suatu program komputer unik untuk mengukur hasil kerja tiap program aplikasi dalam lingkungan pengoperasian sistem. Yang ketiga, ada sistem log dan observasi. Sistem log dan observasi adalah suatu sistem yang dapat mengidentifikasikan adanya ketidakefisienan operator atau kegagalan mesin. Sistem log merupakan suatu sistem yang dapat dipakai untuk mengembangkan suatu penjadwalan kerja yang efisien. Yang keempat adalah analisis penjadwalan. Analisis penjadwalan diperlukan terutama untuk penjadwalan kerja secara efisien berdasarkan sumber daya yang diperlukan untuk setiap pekerjaan. Contoh evaluasi cara observasi langsung perangkat keras yang digunakan misalnya seperti komputer yang dijadikan server.
Yang ketiga adalah evaluasi perangkat keras atau lunak baru atau pengganti. Pendekatan yang umum dilakukan pada evaluasi ini terdiri langkah-langkahnya seperti yang berikut. Yang pertama adalah studi kelayakan. Merupakan studi yang dilaksanakan untuk menyelidikkan sistem yang ada, menilai kebutuhan sistem perangkat lunak atau keras, baru ataupun pengganti, menilai biaya efektivitas sistem yang diusulkan, dan menilai dampak sistem yang diusulkan pada organisasi. Yang kedua ada penyiapan spesifikasi dan penawaran. Merupakan suatu daftar kebutuhan yang secara spesifik merumuskan apa yang harus dikerjakan oleh sistem perangkat keras ataupun lunak. Yang ketiga ada evaluasi aplikasi dan sistem informasi. Suatu aplikasi sistem informasi dapat dievaluasi menurut beberapa ukuran. Yang pertama, kelayakan teknis. Evaluasi kelayakan teknis menilai apakah aplikasi sistem informasi dapat dikerjakan dengan teknologi yang tersedia pada organisasi perlu pengadaan baru, dan jika perlu pengadaan baru, apakah dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Yang kedua adalah kelayakan operasional. Evaluasi kelayakan operasional itu menilai apakah aplikasi sistem informasi dapat dikerjakan dan berhasil, dan apakah sistem sedang atau telah dipakai. Yang ketiga adalah kelayakan ekonomis. Kelayakan ekonomis itu evaluasi kebanyakan ekonomis menilai apakah manfaat aplikasi sistem informasi melebihi biaya-biaya yang harus dikeluarkan, dan apakah sistem mampu memberikan penambahan manfaat. Yang keempat adalah kelayakan hukum. Evaluasi kelayakan hukum menilai apakah aplikasi sistem informasi layak dioperasikan tanpa bertentangan dengan batasan hukum yang berlaku. Yang kelima adalah kelayakan jadwal. Evaluasi kelayakan jadwal menilai apakah aplikasi sistem informasi dapat dioperasikan dalam batasan waktu tertentu yang ditetapkan. 4 adalah perhitungan manfaat aplikasi SIM secara kuantitatif. Adanya nilai suatu aplikasi SIM itu yang bersifat pertama ekonomis. Manfaat ekonomis adalah manfaat yang menyebabkan perbaikan dalam penghasilan atau memperkecil biaya. Contohnya bersifat ekonomis pemakaian sistem informasi manajemen itu seperti online announcement yang bersifat paperless. Jadi pengumuman tersebut disebar melalui media online seperti email ataupun langsung pada sistem informasi manajemen tersebut. Yang kedua ada non-ekonomis. Manfaat non-ekonomis adalah berhubungan dengan mutu hidup manusia. Manfaat non-ekonomis cenderung lebih sulit untuk diukur karena sangat sulit untuk memperkirakan seberapa besar angka manfaat yang berhasil diperoleh dan beberapa aplikasi sistem informasi. Contohnya yang bersifat non-ekonomis itu yang berhubungan pada mutu hidup manusia atau goodwill yang dirasakan oleh setiap individu yang memakai sistem informasi tersebut. Misalkan merasa lebih dipermudah atau lebih modern dan lain-lain sebagainya. Dua pendekatan metode yang dapat membantu perhitungan ini. Yang pertama tuh metode perkiraan langsung atas nilai aplikasi oleh pihak-pihak yang paham tentang SIM. Yang kedua ada metode yang kurang lebih dapat dari angka tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Dalam kelihatan metode biaya kurang atau lebih, angkanya tertentu ditetapkan memberikan hasil yang lebih baik daripada metode yang pertama. Hasil ini karena perkiraan angkanya yang cenderung sembarang. Setiap individu yang menilai tidak mempunyai dasar yang sama, yaitu tergantung pada pengalaman masing-masing pada masa lampau. Di sini yang kelima adalah analisis biaya manfaat dari alternatif desain SIM. Analisis biaya manfaat dari alternatif desain suatu SIM adalah pada umumnya itu dilakukan atas dasar suatu kompromi. Kompromi yang dimaksud itu meliputi pemilihan desain yang harus dilakukan, ukuran, analisis biaya, manfaat yang harus disampaikan pada pemimpin atau manajemen untuk pembuatan keputusan. Beberapa masalah yang berhubungan dengan pemilihan desain sistem informasi. Yang pertama itu waktu dan tanggapan. Waktu dan tanggapan adalah waktu yang diperlukan bagi sistem informasi untuk menanggapi kebutuhan informasi bagi para pemakai. Kebutuhan tersebut tuh meliputi pengolahan transaksi,
peremajaan basis data, dan pencarian dan penampilan kembali suatu data yang diperlukan. Contohnya, dalam suatu pencarian dan penampilan data membutuhkan waktu yang cukup lama, maka dari itu dibutuhkan perbaikan pada proses data tersebut agar dapat diproses lebih cepat. Yang kedua adalah perincian dan tampilan. Kompromi pada perincian penampilan meliputi penyajian berupa: yang pertama, laporan tercetak di kertas ataupun di layar terminal. Yang kedua, laporan terperinci atau ringkasan. Yang ketiga adalah laporan yang memuat analisis mendalam, laporan rincian atau laporan teragresi. Perincian tampilan merupakan laporan yang meliputi penyajian berupa laporan cetak mengenai ringkasan atau yang memuat analisis dan disebut laporan teragregasi. Dalam hal ini contohnya seperti laporan yang ditampilkan pada berupa data tabel yang berisi informasi mengenai laporan keuangan, penjualan, dan lain-lain, dan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat, maka dari itu perlu diubah kembali rincian dari tampilan tersebut. Yang ketiga ada mutu data. Pada umumnya, pemakaian akan lebih mementingkan mutu data yang disajikan daripada kuantitas. Hal ini sebenarnya cenderung merupakan kompromi saja. Contohnya, yang tidak kepuasan pemakaian akan mutu data yang disajikan, misalnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau terperinci, karena biasanya pemakaian menginginkan penyajian datanya yang lebih user-friendly, misalkan data yang disajikan dalam bentuk grafik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih juga pada Bapak Muhammad Khotif selaku dosen SIM saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.